Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam Pak Bos. Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman gimana? Sejagat raya ya? Jagat. Jagat. Jagat Iya raya. dah, sampai planet-planet ya. Iya. Selamat malam semua. Ya kalau pas nontonnya malam, kalau pas nontonnya Teman-teman siang. nyata dan teman-teman tidak nyata. Wajahnya Pak Uko kok. Oh Pak? iya, Iya. sudah. Kami di sini akan membahas mengenai debt collector itu profesi enggak ya? Debt collector bisa dibilang profesi. Bisa dibilang profesi, oke. Profesi debt collector lah. Ada penampakan sebentar. Tidak apa, biarkan. Iya. Biarkan penampakan apa itu? Menampakkan dirinya. Oh, loh. Iya, sang kameraman. Gimana Mas? Mas kau kan dulu pernah jadi bagian penagihan lah. Pernah Pak. Gini Pak. Iya, pengalamannya bagaimana Mas dulu? Kalau pengalaman sih karena banyaknya target atau tekanan dari perusahaannya Pak. Jadi mengakibatkan seolah-olah mengandalkan segala cara untuk mendapatkan suatu target tersebut. Wah, ini Meskipun ini dengan off the record apa enggak yang seolah-olah menghalalkan segala cara. bukan artinya gini ya. Gimana Mas? Kita kan di satu sisi ada tekanan dari perusahaan Iya. bahwa kamu itu mempunyai target sekian ratus juta katakanlah di penagihan tersebut. Iya. Ya, kita sebagai karyawan Iya. harus Jangan lihat saja, lihat kamera. Lihat kamera, Mas. saya sebagai akhirnya kan dengan perusahaan tidak tahu apa yang dilakukan teman-teman lapangan. Gitu. Berarti di situ Mas Koko sebagai kepala penagihan menekan yang bawah. Betul. Karena seolah-olah ada penekanan dari atas. Betul. Ya. Nah, itu terkadang kan kita benturan dengan aturan-aturan yang ada. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa untuk mengenai aturan-aturan yang bagaimanakah yang diperbolehkan dan bagaimanakah yang tidak, atau Ya, aturan-aturannya jadi seperti apa gitu. Baik OJK maupun Bank Indonesia itu telah mengeluarkan aturan. Kalau Bank Indonesia surat edaran tahun 2016 lah, bahwa ada beberapa etika yang harus dilakukan oleh debt collector, teman-teman debt collector di lapangan. Tenaga penagihan lah. Ya, tenaga penagihan. Satu, paling enggak dia harus bisa menunjukkan apabila berkunjung ke rumahnya si debitur, harus bisa menunjukkan identitas atau surat tugas dari perusahaan setempat ini, ya kan? Yang menugaskan. Iya, yang menugaskan itu, terus ada tanda pengenal ID card. Jadi pertama mereka harus menunjukkan itu. Seandainya mereka menolak, kita juga berhak untuk melakukan pengusiran. Pengusiran. Kalau sekiranya teman-teman debt collector, teman-teman penagihan lah yang ada di lapangan itu menolak untuk menunjukkan identitas atau surat kuasa atau surat penugasan, kita berhak untuk melakukan pengusiran. Terus aturan yang kedua, etikanya itu teman-teman penagihan ini ya kita tahulah. Jadi kalau yang ditagih katakan si A, ya kan, yang debiturnya ini si A, dia tidak boleh mengganggu atau melakukan penagihan ke selain si A ini, misalnya ke keluarganya. Jadi harus yang bersangkutan Sendiri. Apabila ada kejadian seperti itu, maka jangan segan-segan laporkan di sini. Ada tulisannya kan? Tidak ada Pak. Di sini udah ada tulisannya tadi ini. Tidak ada, kosong Pak. Wah, ini tukang editnya ini berarti. Tukang editnya ini seharusnya di sini, kita di sini gitu harus ada tulisannya kan. Terus gini Pak pertanyaannya. Enggak, nanti. Oh, belum. Iya, belum. Oh iya. Harus dilaporkan di mana? Di lembaga otoritas jasa keuangan OJK atau di Bank Indonesia juga bisa.
atau mungkin di BPSK, Badan Perlindungan Konsumen. Penyelesaian Oh ya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Biasanya ada di Disperindak masing-masing kabupaten atau kota. Gimana Pak Hugo? Gini Pak, pertanyaannya itu tadi kan di aturannya kan seperti itu, harus menunjukkan identitas atau ID card lah, tanda pengenal lah minimal. Itu gimana kalau si nasabah atau konsumen atau debitur tidak meminta untuk itu? Kan mungkin sudah tahu kalau itu dari perusahaan A atau perusahaan B, sudah tahu kalau dia punya tanggungan. Ya kalau sekiranya dia si debitur tidak meminta seperti itu, ya berarti beruntung sekali itu teman-teman penagihan di lapangan. Gimana? Apakah wajib menunjukkan identitas itu ataukah diminta atau tidak diminta itu maksudnya? Jadi gini, kalau di aturannya surat edaran Bank Indonesia ini si penagih harus dia wajib untuk mengeluarkan identitas sama surat penugasan. Jadi artinya kalau wajib kan tanpa diminta atau tidak diminta kan harus menunjukkan. Ya. Jadi di situ jadi aturannya itu gini, harus menunjukkan. Jadi bukan wajib menunjukkan gitu enggak. Jadi harus menunjukkan ID card apa dan sebagainya, surat-surat itu. Ya. Sudah? Kadang-kadang ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Kenapa enggak tanya-tanya? Terus gini, penagihan itu harus dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan batasannya sampai pukul 8 malam. Seperti itu. Etikanya. Iya, etika penagihannya seperti itu. Barangkali ada pengalaman atau saran atau gini pertanyaan lagi terkait masalah etika itu. Bagaimana kan biasanya kan di perusahaan itu kan ada semacam target bulanan. Kalau biasanya akhir bulan atau penghujung akhir bulan ganti bulan itu kan ada semacam target bulanan. Dan itu biasanya untuk sistem di perusahaan tersebut closingnya atau tutupnya itu jam 9 malam, jam 8 malam. Nah itu otomatis tenaga penagihan kan masih banyak di lapangan. Ya. Bagaimanakah terhadap hal tersebut, Pak? Jadi gini, seandainya kita kembalikan ke diri kita sendiri ya. Ada yang bertamunya itu melakukan penagihan hutang, ya kan? Di atas jam 8 malam. Kalau diri kita sendiri, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Bagaimanakah perasaan kita? Pastinya apa? Itu sangat mengganggu istirahat. Gak nyaman. Iya, kalau tidak nyaman pastilah. Pasti kalau ditagih itu enggak nyaman katanya. Makanya jangan berhutang. Kuncinya itu berarti. Terus kemudian apa lagi ya? Enggak, barangkali ada terkait lagi Pak, terkait masalah di lapangan penagihan biasanya kan karena tekanan target itu tadi kan sampai terjadi ditagih kan tidak dapat hasil, ya. Sampai marah-marah dan sampai yang marah-marah itu siapa? Kedua belah pihak akhirnya kan terpancing, ya, emosinya. Itu gimana Pak menurut aturan? Ya kalau itu kan sudah jelas. Jadi penagihan itu etikanya juga, etika berikutnya lah. Tidak boleh ada ancaman kekerasan. Apabila sudah ada dugaan tindak pidana, itu nanti konteksnya lain. Tersendiri berarti Pak? Iya, kita petakan tersendiri. Ya. Ini sudah ranahnya di kepolisian. Tetap kita harus melaporkan secara pidana. Jadi hati-hati pemirsa kalau misalnya berhutang. Pasti yang hati-hati itu siapa? Pemirsa. Oh, untuk pemirsa, teman-teman pemirsa. Ya ini siapa maksudnya? Kenapa? Siapa maksudnya? Pemirsa ini siapa? Pemirsa ya teman-teman bagian penagihan atau bagian apa? Ya kedua belah pihak antara debitur dan tenaga. Ya kalau bisa diselesaikan baik-baik lah. Kalau masalahnya sama-sama apa ya? Sama-sama saling membutuhkan. Iya Pak, kalau misalnya orang enggak butuh kan enggak mungkin utang Pak. Iya sih, ya bener lah. Jadi apa ya, saling menghormati aja lah kalau bisa. Terus kemudian untuk etika yang berikutnya,
apabila penagihan tersebut dilakukan di rumah atau di kantor, itu harus disaksikan oleh paling enggak minimal rukun tetangga setempat atau pemerintah setempat. ya, rukun tetangga setempat atau mungkin tetangga, tapi yang paling terutama ya tetap rukun tetangga. Pernah Pak Ugo seperti itu atau langsung nyelonong masuk gitu? Pernah, terus Pak, langsung mana? Kita dulu mungkin tenaga penagihnya baik. Oh, yang baik dan benar lah. Sesuai apa yang disampaikan oleh Big Boss gitu. Iya, amin lah. Kenapa tidak diteruskan? Enggak, bercanda. Jadi saya yakin untuk yang etika yang harus disaksikan oleh rukun tetangga ini bisa dibilang jarang dilakukan. Kita segan jarang mencoba pakai gitu ya, karena di satu sisi nanti Pak RT-nya tahu kalau kita nunggak. Itu loh, terus di sisi yang lain malu lah mungkin. Ya malu lah, nggak mungkin lah seperti itu. Psikologisnya. Jadi paling enggak teman-teman kalau ada teman-teman bagian penagihan itu bukan rukun tetangga, enggak apa-apa yang menyaksikan, mungkin orang kepercayaan kita di situ. Selain keluarga, nanti takutnya karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mungkin ada adu mulut atau adu argumen, kan itu enggak bisa menyelesaikan permasalahan. Paling karena ada penengah lah. Ya, karena bagaimanapun kita hutangnya juga kita baik-baik kan ya awalnya, jadi harus diselesaikan baik-baik juga. Ya apabila debitur bukan prestasi, ya sudah eksekusi saja. Kita enggak perlu sampai itu, tapi ya tugasnya masing-masing. Iya sih Pak, tapi kan terkadang kan salah kita, salah apa ya? Bukan salah. Ya, jangan disalah-salahkan gitu. Bukan, maksudnya tenaga penagihan itu loh. Jadi jangan asal ditelan mentah-mentah perintah dari perusahaan itu. Perlu dicermati dulu apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus untuk misalnya apa itu? Ya tadi yang kita bahas itu Pak, terjadi argumen atau debat, bahkan sampai terjadi tindak pidana di penagihan itu kan malah riskan sendiri. Terus untuk debitur perlu diingat kalau hutang yang bayar, tapi kalau belum punya uang ya sampaikanlah baik-baik gitu ya. Iya mungkin gitu Pak. Yang paling penting jangan berhutang lah kalau enggak. Terus ada lagi ini etika berikutnya. Jadi apabila menggunakan sarana telekomunikasi itu tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Biasanya kan ada. Oh iya. Ya, biasanya kan apa? Diskol. Ya, namanya diskol. Diskol. Jadi kalau sekedar mengingatkan tidak apa-apa, tapi kalau diingatkan setiap 1 jam, ini nanti yang akan jadi masalah, akan jadi bumerang. Jadi klien saya itu pernah. Dia nunggak dua kali ansur, 2 bulan lah ya. Iya, 2 bulan, 2 kali ansuran. Kemudian si bagian penagihan ini telepon kontak sambil marah-marah. Ya akhir-akhir ini saja, pada waktu saat ada pandemi ini ya, pandemi ada kondisi pandemi. Dia minta waktu 1 minggu lagi kelonggaran, tapi si bagian penagihan ini dia marah-marah, dia mau mengirimkan somasi apa dan sebagainya. Kemudian yang bersangkutan ke kantor kita, beliaunya menyampaikan bahwa ada kejadian seperti ini. Terus Pak, bagaimana? Terus tadi saya sampaikan, silakan kirimkan somasi, tidak apa-apa, tapi nanti tetap akan saya ajukan gugatan. Nah kan jadinya malah ribet sendiri. Jadi klien saya ini sebenarnya ada, tapi bukan untuk saat ini. Akhirnya apa? Ya, jadi bumerangnya, klien saya mau mengajukan gugatan ke
lembaga perbankan tersebut. Kalau dikirimkan somasi, ini akan jadi gugatan perbuatan melawan hukum apa dan sebagainya. Karena dia merasa dia tidak pernah sama sekali terlambat sampai demikian itu. Ya, sampai 1 bulan gitu tidak pernah. Dia minta kelonggaran 1 minggu, bagian penagihan marah-marah. Terus akhirnya ya sudah debat kusir tidak ada titik temu. Tapi coba besok-besok mungkin yang bagian penagihan itu sama yang perbankan akan kita temui, kita bicara baik-baik ya. Kalau enggak, tetap saya akan laporkan ke OJK sama ke Bank Indonesia. Itu. Terus apa lagi Mas? Sudah ya? Mungkin itu. Jangan mungkin lah. Ya itu Pak. Sudah Mas, ditutup aja Mas. Demikian pemirsa untuk pembahasan masalah. Kok lemes gitu ya Mas? Apa mendekati? Demikian pemirsa. Alhamdulillah. Pembahasan tentang tenaga penagihan teman-teman ya. Kuncinya sarannya bagaimana? Hati-hati untuk jangan asal terima tugas dari perusahaan, perlu dicermati juga untuk batasan-batasannya. Terus untuk debitur perlu diingat awalnya baik, berakhir baik, ya, penyelesaian dengan baik-baik. Ya. Mungkin itu Pak sarannya. Terima kasih. Ada satu lagi kok. Saran untuk debitur, teman-teman debitur ya. Kalau bisa jangan sekali-sekali melakukan pembayaran ke teman-teman penagihan, tapi langsung ke kantor ke lembaga yang bersangkutan yang menugaskan teman-teman bagian lapangan. Itu saja, karena beberapa banyak kejadian bayar di tenaga lapangan ternyata tidak sampai akhirnya jadi bermasalah. Itu kan nanti yang dirugikan ya perusahaan, ya debiturnya gitu. Ya. Untuk sementara itu, dan saya sampaikan banyak terima kasih. Saya butuh mungkin ada kalau barangkali ya, pemirsa ada yang kurang jelas dari penjelasan ini, ya, silakan tulis. Terus di mana? Kolom komentar Pak. Di dalam ini Pak. Oh di dalam. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Iya.